kapasitansi itu akan kita awali dari yang sederhana dulu ya, dengan ilustrasi seperti berikut. Jadi ini ada bahan konduktor yang kita sebut sebagai M1 sama M2, masing-masing memiliki muatan total ya. Yang M1 muatan totalnya negatif, yang M2 muatan totalnya positif. Nah, kedua konduktor ini terkubur di dalam bahan dielektrikum yang memiliki permitivitas epsilon. Muatan total yang ada di konduktor M1 dan M2 itu muatannya sama besar ya. Dan muatan total dari sistem adalah 0 karena muatan dari M1 dan M2 ini sama besar. Lalu telah diketahui bahwa muatan berada di permukaan konduktor sebagai kerapatan muatan permukaan. Jadi seperti konsep konduktor sebelumnya, bahwa muatan itu hanya ada di permukaan dari konduktor ya. Maka di sini kita nanti bisa mencari kerapatan muatan permukaannya atau rho S-nya dari masing-masing konduktor yang bermuatan positif dan negatif tersebut. Lalu seperti yang kita pelajari sebelumnya, bahwa permukaan konduktor merupakan permukaan ekipotensial, artinya potensial di setiap permukaan konduktor itu sama. Lalu karena muatan M2 itu bermuatan positif, maka flux listrik akan mengalirnya dari M2 ke M1. Ingat, flux listrik adalah aliran ya, aliran dari aliran muatan. Arahnya kemana? Arahnya ke M2 ke M1, akan mengalir dari yang muatannya positif, yang lebih positif ke potensialnya lebih rendah, lebih negatif. Dengan kata lain, karena muatannya itu dari M2 ke M1, maka harus dilakukan kerja untuk membawa sebuah muatan positif dari M1 ke M2. Secara natural kan muatannya dari M2 ke M1 ya, karena memang potensial M2 itu lebih besar. Tapi kalau kita mau membawa muatan positif dari M1 ke M2, maka kita memerlukan kerja W ya. Lalu diumpamakan beda potensial antara M2 dan M1 adalah V0, maka kapasitansi dari sistem dua konduktor ini didefinisikan sebagai rasio besar muatan total salah satu konduktor terhadap beda potensial antara kedua konduktor, yaitu C sama dengan Q per V0. Nah, pasti rumus ini sudah sangat familiar ya, dibahas di sekolah menengah sudah, lalu di ilmu bahan juga saya rasa sudah, kemudian di rangkaian listrik saya rasa ada ya pembahasan mengenai ini, di mana C itu adalah kapasitansi sama dengan Q per V0. Jadi persamaan ini tuh maksudnya kapasitansi dari sistem dua konduktor itu merupakan rasio besar muatan total salah satu konduktor, bisa M1 atau M2 saja karena muatan totalnya kan sama ya, terhadap beda potensial antara kedua konduktor. Lalu karena Q itu dapat dijabarkan seperti ini adalah dari hukum Gauss, yaitu integral tertutup D dot ds, di mana D itu adalah epsilon dikalikan E, berdasarkan persamaan dielektrik yang tadi ya, akan seperti ini. Lalu V0 itu adalah min integral positif negatif E dot dl. Nilai kapasitansi itu tidak bergantung pada beda potensial maupun muatan total konduktor, karena rasio mereka pada dasarnya adalah konstan. Kapasitansi itu hanya merupakan fungsi dari dimensi fisik sistem konduktor terkait permitivitas dielektrikum homogen yang digunakan. Nanti akan ada hubungannya ya antara nilai kapasitansi dengan jarak antara konduktor. Kapasitansi itu diukur dalam satuan farad. Saya rasa ini sudah harus hafal ya sebagai anak elektro, di mana 1 farad itu didefinisikan sebagai 1 coulomb per volt. Jadi nilai-nilai kapasitansi yang umum yang dipakai nilainya jauh lebih kecil dari 1 farad. Sehingga kalau misal nih mau beli kapasitor ya di toko elektronik, maka nanti akan ditanya mau yang berapa mikro gitu. Karena memang satuan nilai-nilai kapasitansi itu yang umum dipakai pada komponen listrik itu nilainya sangat kecil, antara mikro sampai piko.
Lalu di sini ada suatu ilustrasi dari sistem dua konduktor sederhana yang akan ditentukan kapasitansinya. Jadi pada prinsipnya ini kan sama seperti ilustrasi yang tadi ya, yang mana ada permukaan konduktor yang yang berada di bahan dielektrikum. Nah, permukaan konduktornya dengan total muatan yang sama banyaknya, tapi yang satu muatannya positif, satu muatannya negatif. Maka di permukaan konduktor ini, di permukaannya ya di sininya itu dia ada kerapatan muatan permukaan seragam yang kita sebut sebagai rho S. Kalau permukaan konduktor yang bermuatan negatif, maka dia memiliki kerapatan muatan permukaan seragam yaitu min rho S ya, atau negatif rho S. Kalau yang positif berarti plus rho S. Di mana jarak antara dua permukaan konduktor ini dipisahkan pada jarak D. Di sini dari Z0 sampai D berarti jaraknya ini adalah sebesar D pada arah Z ya. Nah, kemudian karena permukaan yang bawah ini dia lebih positif, sedangkan yang sana negatif, yang atas negatif, maka fluksnya akan mengalir dari permukaan konduktor yang positif ini ke arah negatif ya, sehingga di sini ada aliran-aliran fluks. Lalu untuk kasus yang ini ya, ilustrasi yang ini, dia konduktornya berupa plat identik sejajar dengan luas tak berhingga, dipisahkan oleh dielektrikum setebal D dengan permitivitas epsilon. Kerapatan muatan permukaan ini plus minus rho S pada setiap konduktor menghasilkan medan seragam. Sehingga E itu sama dengan rho S per epsilon dikalikan AZ. D sama dengan rho S dan D sama dengan rho S AZ. Muatan konduktor bawah adalah positif dan D mengarah ke atas dengan komponen arah normal. Maka dN sama dengan dZ sama dengan rho S. Pada konduktor atas, nilai muatan permukaan adalah negatif dari nilai muatan permukaan konduktor bawah, sehingga dN di arah normal itu sama dengan min dZ. Beda potensial antara konduktor bawah dan konduktor atas adalah ini ya, sehingga diperoleh V0 sama dengan rho S per epsilon kalikan D, mengasumsikan luas plat konduktor tak berhingga akan menghasilkan nilai kapasitansi yang juga tak berhingga. Jawaban praktis dapat diperoleh dengan mempertimbangkan luas plat konduktor adalah S. Jadi kalau misal kita mau, karena tadi case-nya adalah luas plat konduktornya tak berhingga, maka kalau ditanya berapa kapasitansinya dia akan tak berhingga juga, sehingga kita harus membatasi ya, luas plat konduktornya itu adalah S dengan dimensi-dimensi linearnya jauh lebih besar dari jarak pisah D. Artinya panjang dan lebarnya dari komponen S itu dia jauh lebih besar dari jarak antara permukaan ini. Jadi untuk pendekatan supaya masih dapat diterapkan ya penurunan rumus yang awal bahwa luas permukaan konduktornya tak berhingga, maka kita harus membuat syarat seperti ini, di mana dimensi-dimensi linearnya itu jauh lebih besar dari jarak pisah D, sehingga pada akhirnya dapat dirumuskan Q sama dengan rho S dikalikan S. Q itu adalah muatannya ya, muatan total, sedangkan V0 sama dengan rho S per epsilon D. Sehingga C, kapasitansi itu kan awalnya adalah Q per V0. Q-nya adalah ini ya, rho S kali S. Lalu V0-nya adalah rho S per epsilon kalikan D. Ini diturunkan aja rumusnya. Bukan diturunkan, maksudnya diselesaikan aja. Q per V0 rho S kalikan S per rho S per epsilon kalikan D. Ini coret, ini epsilon ya, sehingga hasilnya adalah epsilon kali S per D, seperti itu. Sehingga hasilnya seperti ini. Nah, di sini bisa dilihat bahwa kita dapat mencari kapasitansi dari jika diketahui adalah permitivitas dielektrikum yang memisahkan konduktornya, lalu jaraknya dan permukaannya. Oke, di situ ya.
Ini ada contoh soal, hitunglah kapasitansi plat sejajar yang menggunakan dielektrikum mika. Dengan epsilon R-nya sudah diketahui, sekian, lalu luas tiap plat konduktor adalah 10 inci dan jarak pisah plat 0,01 inci. Yang pertama kita ubah dulu ya, satuan-satuan yang belum SI itu ke SI, dimana untuk S atau luas plat konduktornya itu kita ubah ke meter persegi, sehingga dia dikonversi aja ya, hasilnya adalah 6,45 kali 10 pangkat min 3 meter persegi untuk luas permukaannya, lalu D-nya adalah 2,54 kali 10 pangkat min 4 meter. Nah, bisa dilihat di sini bahwa syarat yang tadi bahwa panjang dan lebar dari luas itu jauh lebih besar daripada jarak pisah plat itu terpenuhi di sini ya. Sehingga C itu adalah epsilon S per D. Epsilon di sini, ingat di sini masih epsilon aja ya. Nah, epsilon di sini adalah epsilon 0 dikali epsilon R. Epsilon R-nya diketahui, epsilon 0-nya adalah suatu konstanta yang sudah sering kita pakai. Tinggal dimasukkan aja nilai-nilainya, dihitung, sehingga diperoleh kapasitansinya adalah 1,349 kali 10 pangkat min 9 farad. Nah, ini ya, nilai kapasitansinya ternyata kecil sekali kan, 10 pangkat min 9. Nah, jadi memang nilai kapasitansi itu nilainya cenderung kecil, di mana nilainya tadi setara dengan 1,349 nanofarad. Itu tadi adalah kapasitansinya. Lalu kalau ditanya berapakah energi yang tersimpan dalam kapasitor plat sejajar? Nah, energi kalau kita bahas dari materi materi mengenai energi di bab yang sebelumnya, WE itu sama dengan setengah integral D dot E dV. Nah, ini dapat kita turunkan, dapat kita breakdown lagi rumusnya ya. Nah, sehingga untuk kapasitor itu diperoleh energi yang tersimpan dalam kapasitor plat sejajar seperti itu adalah setengah CV0 kuadrat sama dengan setengah QV0 atau sama dengan setengah Q kuadrat per C. Ini juga sudah sering dibahas ya di materi rangkaian listrik, saya rasa ada. Jadi kalau kita mau menghitung energi yang tersimpan dari kapasitor tersebut berapa, kapasitansinya berapa, lalu tegangan beda potensial antar platnya berapa. Kalau misal atau mau pakai jika diketahui adalah muatannya, maka muatan tinggal dihitung saja menggunakan rumus yang lain. Nah, bersamaan di atas menunjukkan bahwa energi yang tersimpan itu akan bertambah besar jika dengan beda potensial yang tetap konstanta, dengan beda potensial yang tetap, konstanta di elektrikumnya diperbesar. Ya, dan bagaimana cara memperbesar konstanta di elektrikum? Bisa dengan mengganti bahan di elektrikumnya ya. Misal mika, konstanta di elektrikumnya hanya sekian gitu ya. Konstanta di elektrikumnya mika berarti kan sama dengan ER kali E0 ya. Epsilon R dikalikan epsilon 0. Tinggal ganti bahan, otomatis epsilon R-nya akan berubah ya. Kalau ingin energi yang tersimpannya lebih besar, kapasitas dari kapasitor tersebut lebih besar, maka kita ganti dengan epsilon R dengan bahan yang memiliki epsilon R lebih besar gitu. Karena apa? Karena ini ya, dia linear ya hubungannya antara WE dengan epsilon. Oke. Selanjutnya, itu tadi kan merupakan cara menghitung kapasitansi untuk kasusnya sederhana ya. Nah, ini ada beberapa contoh kapasitansi dari berbagai macam model kapasitor. Ada kapasitansi dari kabel koaksial, nanti ada kapasitansi dari dua buah bahan dielektrikum yang disusun seri dan paralel dan seterusnya. Nah, yang pertama ini adalah contoh kapasitansi dari kabel koaksial atau kapasitansi koaksial yang mempunyai radius dalam A dan radius luar B. Kalau kita bicara koaksial pasti bentuknya seperti ini ya. Bentuknya
Nah, yang ini ada dia punya konduktor dalam, lalu ada konduktor luar. Ya, nah kalau kabel kapasitansi koaksial, maka di sini bahannya dielektrikum ya, bukan lagi ruang hampa atau bahan isolator. Oke. Tentu analisisnya kita harus mempertimbangkan radius dalam ya, radius konduktor dalamnya berapa, lalu radius luarnya berapa dan panjangnya, dan dengan permitivitas dielektrikum pemisah. Lalu untuk koaksial, dari kuliah sebelumnya diketahui bahwa kerapatan muatan persatuan panjang ρL itu sama dengan Q per L. Beda potensial antara konduktor dalam dan konduktor luar adalah seperti ini. Ini rumus yang sudah kita bahas di materi sebelumnya ya, silahkan dibuka-buka lagi kalau lupa. Sehingga C-nya adalah Q per VAB ya, itu adalah rumus awal kapasitansi. Karena VAB-nya sudah didefinisikan sebagai ini ya untuk koaksial, maka C sama dengan, jadi bisa diuraikan seperti ini persamaannya ya. Lalu diperoleh C sama dengan 2pi epsilon L per ln B per A. B ini adalah ini ya radius luar, sedangkan A adalah radius dalam. Jadi kalau koaksial pasti ada pengaruhnya antara radius dalam dan radius luar ya. Lalu L-nya adalah panjang dari kabelnya. Oke. Ini untuk koaksial. Ya, mudah ya, tinggal bagaimana bisa menghitung atau tidak dan mengoperasikan kalkulator untuk menghitung ln-nya. Lalu kalau kasusnya adalah bola. Jadi kita mau mencari kapasitansi dari kapasitor bola yang dibentuk oleh dua konduktor cangkang atau kulit bola konsentris dengan radius A dan B, dengan B lebih dari A. Daerah antara bola dalam dan bola luar diisi dielektrikum dengan permitivitas E. Jadi kalau digambarkan, maksudnya kapasitor bola itu ya, ini bola ya, dia punya radius tentunya ini bola konduktor ya, lalu di tengahnya ada dikasih konduktor lagi, dia punya radius A untuk yang dalam dan B untuk yang luar. Nah, jarak antara konduktor dalam dan luar ini dikasih bahan dielektrikum dengan permitivitas epsilon. Mirip-mirip dengan kabel koaksial. Kalau kabel koaksial tadi bentuknya tabung ya, maksudnya ada silindris, jadi diketahui L-nya juga atau panjangnya. Kalau ini kan dia hanya diameternya aja ya. Dari materi sebelumnya untuk bola itu berlaku ER sama dengan Q per 4pi epsilon R kuadrat. Beda potensialnya adalah ini sudah pernah kita bahas di materi konduktor, seingat saya ya, diperoleh ER sama VAB. VAB adalah beda potensial antara konduktor luar dan konduktor dalam. Sehingga karena C itu sama dengan Q per VAB, jadi pada prinsipnya dari rumus yang awalnya kapasitansi seperti ini, maka dapat diperoleh kapasitansi dari suatu kapasitor bola tersebut, yaitu C sama dengan 4pi epsilon per 1 per A dikurang 1 per B. Oke, ini kalau dia bola ya. Jadi kalau sebenarnya kalau misalnya mau mengerjakan soal atau mengerjakan suatu permasalahan ya, kuis atau ujian gitu, tinggal ditentukan aja kira-kira kita mau mencari kapasitansi dari apa nih, dari bola kah, dari kabel koaksial kah. Nah, itu tergantung dari soalnya tentunya ya, karena tiap rumus untuk kasus-kasus contoh kapasitansi itu berbeda, walaupun pada prinsipnya dia adalah penurunan rumus dari ini kan ya. Oke. Kemudian ini kasus kalau bola luarnya diperbesar menjadi tak berhingga, sehingga B-nya tak berhingga, 1 per tak berhingga sama dengan 0. Maka diperoleh kapasitansi dari sebuah konduktor bola terisolasi, ya kan?
yaitu C sama dengan 4pi epsilon kalikan A. Ini sebenarnya dari mana rumus ini berasal, itu karena 1/B-nya sama dengan 0 kan, dari rumus yang tadi ini. Ini kan kalau B-nya berhingga nih, bukan tidak terhingga ya, sehingga B-nya ada nilainya lah ya. Nah, sementara kalau misal B-nya dibuat tak berhingga, itu kita sebut sebagai bola yang terisolasi, konduktor bola terisolasi. Maka ya udah, tinggal persamaannya tadi 1/B-nya dibuat 0 sehingga diperoleh C sama dengan 4pi epsilon per 1/A gitu kan sebenarnya, sehingga dia adalah 4pi epsilon kalikan A. Lalu di dalam ruang hampa, untuk diameter bola sebesar 1 cm, karena di dalam ruang hampa itu epsilonnya sama dengan epsilon 0, ini akan lebih mempermudah kita melakukan perhitungan ya. Maka C-nya adalah 4pi kali epsilon 0 dikalikan A. Kalau diameter bolanya adalah sebesar 1 cm, maka C-nya diperoleh 0,556 pikofarad. Lalu kalau bola yang sebesar 1 cm tadi dibungkus dengan lapisan dielektrikum dengan epsilon sama dengan epsilon 1 dan R sama dengan A hingga R sama dengan R1 atau tebalnya adalah R1 dikurang A, maka diperoleh seperti ini. Sehingga potensial konduktornya adalah ini ya, potensial konduktornya ini, sedangkan kapasitansinya adalah ini. Kalau case-nya adalah diameter bola yang tadi itu yang memiliki diameter sebesar A itu dibungkus dengan lapisan dielektrikum. Jadi di sini ada lapisan dielektrikum ya. Dari sini sampai sini, ini adalah R1. Maka lapisan dielektrikum tebalnya berapa ini adalah R1 dikurang A. Ya. Maka berlaku seperti ini. Jadi beda kan sama yang bola kapasitor tadi. Kalau bola kapasitor ada konduktor luarnya, kalau ini nggak ada, ini cuma lapisan dielektrikum aja. Nah, caranya seperti itu rumusnya ya. Selanjutnya ini case yang banyak dipakai dan nanti akan memunculkan rumus kalau misal suatu kapasitor ya, komponen kapasitor itu kita paralel atau kita seri. Oke. Ini pembahasan pertama itu kapasitor plat. Yang awal kita bahas tadi kan kapasitor plat ya. Nah, bagaimana kapasitor plat paralel diisi 2 dielektrikum dengan bidang batasnya sejajar plat. Jadi di sini isinya tidak hanya satu jenis bahan dielektrikum, tapi ada 2 di mana bidang batasnya itu sejajar dengan plat-platnya kan ini. Platnya ini. Nah, bidang batasnya kan ini ya, dia dibuat sejajar plat karena nanti ada case lain di mana bidang batasnya itu tegak lurus dengan plat. Nah, kalau seperti ini maka kita sebut ini sebagai ini ya, kapasitor plat paralel yang diisi dengan 2 dielektrikum yang bidang batasnya sejajar plat. Maka beda potensial antara kedua plat konduktor, karena di sini ada 2 macam dielektrik, berarti kita harus mencari satu-satu dulu ya. Maka V0-nya adalah E1D1 ditambah E2D2. D ini apa? D ini adalah tebalnya atau jarak antara dari plat 1 ke bidang batas ya. Ini kalau D1. Nah, jadi seperti ini. Lalu arah medan E1 dan E2 adalah normal terhadap bidang batas kedua dielektrikum dan dN1 sama dengan dN2 atau epsilon 1 E1 sama dengan epsilon 2 E2. Maka penentuan kapasitansinya tadi sudah dirumuskan seperti ini ya, V0 sama dengan ini.
Nah, karena berlaku epsilon 1 kali E1 sama dengan epsilon 2 kali E2, maka pada akhirnya nilai kita dapat menentukan nilai E1 sama dengan V0 per D1 ditambah D2 dikali epsilon 1 per epsilon 2. Kita langsung aja ya, sehingga pada akhirnya kapasitansinya adalah C sama dengan 1 per D1 per epsilon 1S ditambah D2 per epsilon 2S sama dengan 1 per 1 seper C1 ditambah seper C2. Nah, ini itu adalah rumus untuk kapasitor yang dihubungkan seri. Kalau misal kita belajarnya di rangkaian listrik, ini kapasitor ya, ini memiliki nilai C1, ini nilai C2. Kalau diibaratkan, diilustrasikan dalam bahan dielektrik, maka penyusunannya seperti ini sebenarnya ya. Nah, rumus untuk kapasitor yang dihubungkan seri itu kan 1 per ini ya, seper C1 tambah seper C2. Oke. Ini sebenarnya ada solusi lain, tapi pada akhirnya dia akan menghasilkan rumus yang sama, cuma dengan pendekatan yang berbeda. Saya skip aja ya. Oke, lalu bagaimana jika bidang batas kedua dielektrikum itu tegak lurus terhadap permukaan plat konduktor? Nah, beda kan sama yang tadi ya. Nah, beda ya sama yang tadi. Jadi D-nya di sini sama, di antara dua bahan konduktor ini sama, yang berbeda adalah S-nya dan epsilonnya tentunya ya. Karena bisa jadi ya kebetulan di sini ilustrasinya sama ya, antara S1 sama S2, areanya sama. Tapi kalau misal lebih kecil tentu itu akan mempengaruhi perhitungan. Di sini penurunan rumusnya seperti itu. Nah, kalau seperti ini sama seperti sebuah komponen kapasitor yang dihubungkan paralel, di mana C kapasitansinya adalah epsilon 1 S1 per D ditambah epsilon 2 S2 per D, yaitu sama dengan C1 ditambah C2. Lalu ini contoh terakhir, yaitu mengenai saluran kawat ganda. Nah, jadi kalau misal nanti dianalisa sistem tenaga ya, kalau misal ada suatu jaringan transmisi, itu biasanya bisa dicari nilai kapasitansinya ya. Kenapa? Ya karena misal di jaringan transmisi ya, itu kan ada dia tentunya perlu kawat ya, perlu kawat yang menghubungkan dari satu titik ke titik. Nah, kawatnya tentu terpisah pada jarak tertentu ya, di udara ya kan, di jaringannya dia terpisah pada jarak tertentu. Nah, kawat sendiri dia adalah konduktor, sedangkan udara adalah bahan dielektrikum ya. Jadi sebenarnya kalau dianalisis kita nilai dari jaringan tersebut saluran tersebut memiliki nilai kapasitansi. Nah, dari mana itu berasal, bagaimana perhitungannya akan kita bahas di bagian akhir ini ya. Ini merupakan contoh terakhir dari contoh-contoh pengaplikasian kapasitansi yang disebut sebagai kapasitansi dari saluran transmisi dua kawat yang terdiri dari dua konduktor silindris sejajar masing-masing berpenampang lingkaran, di mana kemudian dapat diperoleh juga informasi lengkap terkait intensitas medan listrik, medan potensial, dan distribusi kerapatan muatan permukaan. Ini lumayan panjang pembahasannya. Nah, penyelidikan diawali dengan menentukan medan potensial akibat dua muatan garis tak berhingga. Jadi dua kawat tersebut dianggap sebagai, tentu ada muatan yang terkandung di kawatnya. Nah,
kawatnya ditentukan memiliki panjang tak terhingga yang terletak pada bidang XZ. Ini bidangnya XZ. Jadi bidang XZ kan ini nih. Ya, nah dia terletaknya di bidang XZ dengan posisi muatan garis positif di X sama dengan A. X sama dengan A itu di sini. Lalu muatan garis negatif di X sama dengan min A. Diasumsikan referensi 0 terletak di titik berjarak R0 dari salah satu muatan garis, sehingga potensial di titik berjarak R akibat muatan garis tersebut adalah V sama dengan rho L per 2pi epsilon ln R0 per R. Medan potensial kombinasi di titik P akibat kedua muatan garis adalah seperti ini jika dijabarkan ya. Maka jarak kedua muatan garis ke referensi 0 dipilih sama, yaitu R10 sama dengan R20. Artinya referensi potensial 0 adalah bidang datar di tengah-tengah antara kedua muatan garis. Jadi di situ di tengah-tengah kawatnya tadi itu adalah garis referensi nolnya. Lalu di sini kita dapat mencari R1 sama R2-nya berapa ya? R1 itu apa? R1 itu adalah medan titik R1 itu adalah jarak antara titik P ke kawatnya ya. Nah, titik P ini apa? Titik P ini adalah suatu titik yang ingin kita ketahui medan potensialnya akibat muatan di kedua garis tersebut. Sehingga kita bisa mencari dong R1-nya berapa, R2-nya berapa ya kan? Lalu sehingga bisa dituliskan jadi seperti ini ya, persamaan yang atas ini, atau dituliskan di bawahnya jadi seperti ini. Nah, R10 sama R20 ini kan nilainya sama, berarti bisa kita coret sehingga hanya menghasilkan nilai R1 sama R2 saja. Nah, R1 sama R2 ini berapa? Bisa kita cari berapa jaraknya ya dari R1 ke R2 dengan rumus vektor biasa. Vektor untuk mencari magnitude ya. Lalu dengan manipulasi aljabar kita dapat menyelesaikan ini dengan syarat kita memilih satu permukaan ekipotensial V1, di mana V1 itu sama dengan rho L per 2pi epsilon ln akar K1, di mana K1 itu adalah ini ya. Nih K1 itu atau K1 itu ini ya, jika dituliskan dalam bentuk persamaan eksponensial itu adalah sama dengan eksponensial pangkat 4pi epsilon V1 per rho L. Lalu ini dengan persamaan aljabar matematis ya, diperoleh bahwa persamaan permukaan ekipotensial V sama dengan V1 adalah berbentuk lingkaran, tepatnya penampang silinder yang sejajar sumbu Z dan memotong bidang XY, mempunyai radius B dan bertitik pusat di X sama dengan H dan Y sama dengan 0. Nah, H ini jika diuraikan maka akan seperti ini, dan B adalah ini. Besaran-besaran H dan B di atas memberikan informasi yang lebih praktis dalam penentuan kapasitansi, di mana sekarang sistem yang diamati secara fisik digambarkan sebagai sebuah konduktor silinder yang mempunyai radius B dengan titik pusat berjarak H.
dari sebuah bidang konduktor. Permukaan konduktor silinder merupakan permukaan ekipotensial V1, sedangkan permukaan bidang konduktor yang terletak di X sama dengan 0 adalah bidang referensi dengan potensi 0. Jadi ada ada besaran baru yaitu H dan B. Dan ini lebih mempermudah untuk perhitungannya ya. Karena bidang konduktor pada potensial 0 dan konduktor silinder pada potensial V1, maka beda potensial V1, di mana V1 itu adalah rho L per 2pi epsilon ln akar K1, maka akar K1-nya kan ini ya. Ini kan rumus yang awalnya tadi, yang awal. Nah, karena akar K1 itu sudah bisa didefinisikan hubungannya dengan H dan B, maka V1 itu sama dengan rho L per 2pi epsilon ln akar K1. Seperti ini jadinya. Lalu mengacu ke hukum Gauss, besarnya kerapatan muatan persatuan panjang konduktor silinder, bidang konduktor referensi 0 atau pada muatan garis ekuivalen adalah rho L. Sehingga C yang awalnya Q per V1 itu menjadi C sama dengan rho L dikalikan L dari panjangnya per V1. Nah, jadi seperti ini ya. Bersama di atas itu berlaku untuk satu konduktor silinder dalam satu bidang konduktor referensi 0. Untuk kapasitansi antara dua konduktor silinder dengan jarak pisah 2H, maka kapasitansinya adalah setengah dari kapasitansi di atas. Oke, lumayan membingungkan pembahasannya. Tapi pada intinya mencari kapasitansi dari saluran transmisi itu yang kawat ganda itu penting dilakukan ya, karena mempengaruhi perhitungan analisis di sistem tenaga. Oke, untuk yang ini saya skip aja ya, atau mau dibahas? Banyak nggak? Lumayan banyak. Oke, saya bahas sebentar aja untuk yang awal ya, karena itu nanti ada hubungannya dengan H dan B yang tadi sudah kita pelajari. Oke, jadi ini contoh soal, diketahui susunan konduktor di dalam ruang hampa seperti pada gambar. Dengan H itu sama dengan 13 meter dan radius B-nya adalah 5 meter. Hanya ada di sini ya. Lalu akan ditentukan kapasitansi persatuan panjang antara konduktor dengan bidang referensi 0. Bidang referensi 0 ini nih yang V sama dengan 0 ini. Lokasi muatan-muatan garis ekuivalen A adalah A sama dengan akar H kuadrat per B kuadrat, yaitu 12 meter. Lalu parameter potensial K1 dari rumus yang tadi diperoleh K1 adalah 25, kerapatan muatan rho L adalah 3,46, lalu kapasitansi C-nya adalah 34,6 dari rumus-rumus yang sudah diperoleh sebelumnya. Oke, ini saya akhiri aja deh ya. Baik.